Tuhan yang baik, ajar kami Tuhan, diberikan hikmat untuk membedakan apakah lampu Aladin itu sama dengan Paulus. Pemikiran dan penghayatannya mungkin berbeda. Tapi benarkah bahwa lampu Aladin itu menjadi Tuhan daripada hati kami hari ini? Atau pemikiran Paulus menjadi berkat buat kehidupan kami? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara mendengar bahwa hidup ini, kemauan kita, keinginan kita, tanpa sadar, seperti lampu Aladin atau bejana Aladin. Di mana bejana Aladin itu, apa yang kita minta, ketika itu juga jin itu keluar. Dan saat ini adalah saat tepat di mana kita akan tergeser hati kita atau berpoligami hati kita kepada lampu Aladin. Pertanyaannya, benar nggak lampu Aladin itu ada dalam kehidupan nyata? Apakah itu sekedar cerita sebagai penghibur hati kita? Tapi saya mau ajak Bapak Saudara sekalian untuk berpikir lebih jauh atau keluar dari berpikir yang selama ini yang sudah ada kan, yang saya namakan out of box. Artinya keluar dari pikirannya. Bagaimana kita supaya keluar dari pikirannya? Mari kita lihat. The moment comes, you will have the strength to do what is right. Your people died today. This world doesn't know a thing about love. Where sin abounds, grace abounds more. Bagaimana Paulus memberikan pengertian bahwa apa yang kau inginkan, Tuhan akan berikan. Cara memberikannya gimana? Nah, saudara sekalian, ini berbeda dengan lampu Aladin. Kita akan lihat di dalam Filipi 4, ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak saudara sekalian, apa bedanya lampu Aladin sama Paulus yang berkata demikian? Lampu Aladin pada saat kita minta segala sesuatu, dia kasih, dikeluarkan. Tanpa dipikirkan lagi. Tapi ayat ini mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Mari kita akan lihat secara background-nya atau latar belakang cerita ini. Fakta Alkitab kita miliki hari ini adalah jemaat di Filipi mengalami kemiskinan dan sangat akut. Pertanyaannya, apakah Allah akan memenuhi semua kebutuhan seperti lampu Aladin? Mari kita lihat di dalam frase demi frase. Frase pertama adalah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Artinya Allah, apakah memberikan semua yang kita butuhkan? Saudara sekalian, di sini Paulus mengatakan, apabila engkau dekat dengan Kristus, apabila engkau telah merefleksikan kuasa Kristus dalam kehidupan kita, maka segala keperluan itu tanpa diminta pun akan muncul. Dari mana? Allahku, saya lihat frase ini, akan memenuhi segala keperluanmu. Artinya Allah tahu segala kebutuhan kita. Allah tahu segala kemauan kita. Tapi kata tahu di sini artinya apa? Sudahkah engkau dekat dengan Tuhan? Sudahkah engkau benar-benar melihat tindakan Tuhan menjadi berkat hidup kita? Bukan tindakan kita kepada orang lain. Itu jelasnya frase pertama. Dan frase kedua adalah mengatakan demikian. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya, di sini ada syarat yang sangat tersembunyi. Yaitu, saudara sekalian, kita tidak pernah bisa meminta seperti lampu Aladin, gosok-gosok langsung keluar. Tapi di sini artinya, sudahkah kemuliaan Tuhan dan kekayaan Tuhan ada di dalam hati saudara? Jadi saudara sekalian, jelas ukurannya berapa besar hubungan kita dengan Yesus Kristus. Itulah yang menentukan bahwa kekayaan dan kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Bukan seperti lampu Aladin, seberapa besar keinginan kemudian digosokkan kepada lampu itu dan lampu itu keluar sesuai dengan permintaan-permintaan kita. Ini adalah permintaan yang tidak mungkin atau utopis, saudara sekalian. Nah, mari hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan itu menerangi hidup kita. Paulus mengatakan bahwa seberapa besar hubungan kita dengan Kristus, itulah yang menentukan. Dan kalau kita membutuhkan sesuatu, tanpa diminta pun, Yesus berkata sama kita kan, hanya sekedar makan, minum, pakai,
itu nggak perlu khawatir. Karena Allah sendiri akan menyiapkan. Caranya dengan ajaib dia menyiapkan. Tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan kemauan kita. Artinya, jikalau saudara dengan saya memiliki Yesus dan melihat tabiat Yesus dalam hidup kita menjadi karakter kita, itulah masa depan, itulah hidup kita. Amin buat firman Tuhan.